Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam hari sesuai dengan waktu kita masing-masing. Bersama saya, Mahmud Syarif Nasution, ingin berbagi tentang laporan kinerja di lingkungan instansi pemerintah. Apakah yang disebut laporan kinerja? Laporan kinerja yang disusun setiap akhir tahun dan disampaikan di awal tahun berikutnya merupakan sebuah laporan pertanggungjawaban kinerja. Laporan kinerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Nah, secara definisi, laporan kinerja itu merupakan bentuk akuntabilitas ataupun pertanggungjawaban dari tugas dan fungsi satu satuan organisasi, satuan kerja, di mana satker tersebut atau organisasi tersebut telah diberikan anggaran di dalam pelayanan publik, dan tentunya ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ya, harapannya dari tahun ke tahun, dari masa ke masa atau dari periode ke periode ada peningkatan layanan publik dari satuan organisasi sebagai bentuk dari reformasi birokrasi. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja itu adalah pengukuran kinerja, mengukur tingkat keberhasilan dari organisasi. Tentunya ini dengan parameter dan ukuran-ukuran tertentu yang ditetapkan terlebih dahulu. Ada pimpinan organisasi mengatakan saya berhasil meningkatkan pelayanan. Kalau berbicara tanpa indikator, tentu ini tidak bisa diterima. Jadi inti dari keberhasilan organisasi ini adalah adanya sebuah indikator terhadap keberhasilannya. Lalu diukurlah keberhasilan itu berdasarkan parameter yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, dan kemudian dilakukan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja itu. Artinya diberikan nilai atas keberhasilannya, setingkat apa sangat baik, apa excellent, apa kurang baik, atau bagaimana. Itulah yang disebut dengan bentuk keberhasilan dari evaluasi yang dilakukan. Jadi ada dua hal di sini yang diungkapkan, pengukuran kinerja dan evaluasi atas keberhasilan yang dilakukan. Nah, apa sebetulnya tujuan dari laporan kinerja ini dilakukan di satuan organisasi? Karena ini merupakan kewajiban baik SKPD di daerah maupun tingkat kabupaten, SKPD tingkat provinsi, dan juga ini berlaku untuk kementerian lembaga dari semua tingkatan, mau baik dari pusat sampai dengan daerah yang ada di kecamatan. Tujuannya adalah tidak lain adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat. Ya, sebetulnya mandat berkinerja itu adalah rakyat. Rakyatlah yang menerima secara langsung pelayanan yang dilakukan oleh publik. Namun ini kan terstruktur, mandatnya itu mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Artinya terstruktur mulai dari eselon 1, 2, 3, dan 4. Pemberi mandat eselon 4 misalnya itu adalah eselon 3. Eselon 3 kepada eselon 2. Begitulah seterusnya sampai kepada
menteri dan sampai kepada presiden, dan presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil daripada rakyat. Nah, apalagi tujuannya sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, dari tahun ke tahun kita berharap supaya ada sustainability. Jadi program itu tidak hanya copy paste dari tahun ke tahun, tidak ada evaluasi. Jadi sebaiknya ada perbaikan berkesinambungan. Nah, yaitu. Nah, berikutnya, apa sih isi laporan kinerja? Isi laporan kinerja itu yang pertama adalah menjelaskan tentang profil organisasi atau uraian singkat tentang organisasi, apa tugas dan fungsinya, bagaimana strukturnya, bagaimana pelayanannya dilakukan, berapa jumlah sumber daya manusianya, sampai dengan anggarannya seperti apa, bagaimana kompetensinya. Yang kedua adalah rencana dan target kinerja yang ditetapkan. Pada awal tahun misalnya apa kegiatannya, berapa target kinerja yang ditetapkan, di awal tahun seperti apa, berapa jumlah kegiatan yang ada. Tentunya ini dengan indikator-indikator yang sudah dibuat terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengukur kinerja. Jadi pengukuran kinerja ini ada nanti pada bab akuntabilitas. Di sini akan dijelaskan dan diuraikan bagaimana perbandingan antara target dengan realisasi kinerja. Targetnya berapa, realisasinya berapa, untuk mengetahui tingkat kinerja yang diinginkan. Dan yang keempat adalah evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau program yang ada. Jadi diberikan evaluasi, diberikan nilai dan analisa terhadap kinerja. Setiap sasaran yang ada itu seperti apa kinerjanya. Nah, kalau program A nilainya begini, kalau program B nilainya begini, kendalanya ini, untuk peningkatannya seperti ini. Jadi itu yang akan dianalisa, baik tingkat efektivitasnya maupun tingkat efisiensinya, termasuk penggunaan sumber daya yang ada. Nah, demikian barangkali yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.